Selamat datang di Kaleidoskop 2024 Ditjen PDSPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebuah refleksi atas pencapaian gemilang sektor perikanan Indonesia. Dari gugusan lebih dari 17.000 pulau, lautan kita menyumbangkan 1,15 juta ton hasil tangkapan setiap tahunnya, menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan jutaan masyarakat pesisir. Hal ini membuktikan tentang ketangguhan para pelaku perikanan, inovasi tanpa batas, dan kolaborasi strategis yang mengangkat perikanan Indonesia ke panggung dunia. Hingga Oktober 2024, sektor perikanan Indonesia mencatatkan pencapaian yang luar biasa, dengan nilai ekspor mencapai angka yang membanggakan sebesar 4,81 miliar dolar Amerika Serikat. Sebuah angka yang mencerminkan kekuatan dan potensi sektor perikanan kita yang telah diperkenalkan ke pasar global. Amerika Serikat sebagai tujuan utama ekspor kita menyumbang angka signifikan sebesar 1,56 miliar dolar Amerika Serikat. Diikuti dengan Tiongkok yang menyumbangkan 0,99 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah bukti nyata bahwa produk perikanan Indonesia diterima dan dihargai di pasar internasional. Produk unggulan seperti udang beku yang mencatatkan nilai ekspor mencapai 1,36 miliar dolar Amerika Serikat dan tuna tongkol cakalang sebesar 0,86 miliar dolar Amerika Serikat yang terus menjadi andalan Indonesia. Udang beku kita tidak hanya dikenal dengan kualitasnya, tetapi juga merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Demikian pula dengan tuna tongkol cakalang yang menjadi produk unggulan, semakin memperkokoh posisi Indonesia di pasar internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional seperti Seafood Expo Global di Barcelona membuka peluang transaksi yang luar biasa, senilai lebih dari 63 juta dolar Amerika Serikat. Pameran ini menjadi ajang untuk memperkenalkan produk perikanan Indonesia kepada dunia, serta menjalin kemitraan strategis yang menguntungkan bagi pelaku usaha kita. Prestasi ini bukan hanya angka di atas kertas, melainkan cerminan keberhasilan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan nelayan kita. Kolaborasi ini semakin meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global dan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustain, saya koordinator Forum Komunikasi Nelayan Perikanan Nusantara. Unitlan ini berdiri tahun 2004. Terkait dengan perjalanan unitlan, memang kami di nasional mempunyai harapan bagaimana pengelolaan rajungan ini bagi kami di tangkap rajungan bukan hanya menangkap saja, tapi bagaimana bisa mengolahnya terkait dengan meat atau dagingnya. Itu paling tidak kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran untuk pengelolaan kupas rajungan. Karena dengan adanya kupas rajungan ini pastinya akan melibatkan tenaga kerja bukan hanya bapak-bapaknya saja, tidak ibu-ibunya juga. Saya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, kami mensondingkan terkait dengan pengelolaan rajungan yang ada di Kabupaten Jepara. Beliau sangat respon sekali dan alhamdulillah ini kita difasilitasi. Tentunya kita tidak sendiri. Harapan kami dengan adanya Unitlan ini di Kabupaten Jepara ini nanti bisa menjadi percontohan terkait dengan pengolahan rajungan yang ada di nasional. Terkait dengan bantuan seperti Unitlan, terus kami pun juga dikasih pembelajaran terkait dengan cara mengupas. Karena ibu-ibu di Kabupaten Jepara ini belum tahu caranya mengupas. Makanya saya minta kita didampingi untuk terkait dengan pengupasan. Karena tidak mungkin kalau kita mendirikan sebuah usaha Unitlan ini tanpa ada pengupas. Makanya saya minta teknologinya dari KKP dan alhamdulillah peran dari KKP memang baik untuk merespon dengan cepat terkait apa yang kami sampaikan. Harapan kami terkait dengan fasilitasi dari KKP ini bukan hanya di Kabupaten Jepara saja, tapi masih banyak anggota kami yang ada di Pantura, karena kami di nasional. Harapan kami dunia itu bagaimana Forkom ini bisa mendirikan itu, karena ini sangat penting sekali dan itu nantinya akan menghantarkan bangsa ini lebih kuat lagi. Itu harapan kami. Dan perlu diketahui
karena penangkapan yang ini berkelanjutan bukan hanya tangkapannya saja, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola, bagaimana penangkapannya. Dan saya yakin pemerintah pasti itu sudah menyiapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Fariha Erida, selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara. Ini lambang tokoh wanita kita, Kartini. Peran Dinas Perikanan untuk masyarakat itu kami selalu memberikan pembinaan, pelatihan, dan bantuan kepada masyarakat, baik itu kepada nelayan, kepada pelaksar, maupun kepada pedagang. Dampak terhadap masyarakat yang telah menerima bantuan, baik pembinaan dan pelatihan kami adalah masyarakat akan meningkat, baik dari segi ekonomi maupun SDM di Kabupaten Jepara, khususnya untuk para nelayan, pelaksar, maupun kepada para pedagang. Melalui pendekatan berorientasi ekspor, sektor perikanan Indonesia tidak hanya membawa kebanggaan bagi bangsa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian negara. Ini adalah contoh konkret bagaimana sektor yang berbasis di laut ini dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi kita, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, dan menciptakan peluang baru bagi generasi muda yang siap berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Edi Subranta, PJ Bupati Jepara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan PDSPKP. Atas bantuannya berupa sarana pasca panen mini plan rajungan kepada Forum Nelayan Rajungan Nusantara Forum Nelaksa. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah produk rajungan di Kabupaten Jepara. Dengan adanya sarana pengolahan ini, produksi rajungan tidak hanya dijual secara langsung, tetapi bisa dilakukan pengolahan untuk diekspor. Dengan demikian bisa mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi bagi nelayan dan pengolah rajungan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada PT Guna Citra Kartika yang telah bersedia bermitra dan mendampingi proses pengolahan rajungan sehingga produksi rajungan bisa dan diterima di PT Guna Citra Kartika. Selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan bukan hanya menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, tetapi juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai sumber protein utama yang mudah diakses dan kaya nutrisi, ikan menjadi bagian penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Badan Gizi Nasional secara aktif mendukung program makan bergizi gratis. Hingga akhir tahun 2024, program ini telah melibatkan lebih dari 171.000 orang di seluruh pelosok Nusantara, terutama anak-anak usia sekolah dari tingkat anak SD hingga SMA. Kampanye ini dirancang tidak hanya untuk mengenalkan manfaat ikan sebagai makanan bergizi, tetapi juga untuk membangun pola makan sehat yang dapat diterapkan sepanjang hayat. Momentum luar biasa terjadi pada Hari Nusantara 2024, di mana lebih dari 107.000 peserta dari 5 kota besar seperti daerah Bitung, Merauke, Biak, Pekalongan, dan Pekanbaru bersama-sama menikmati hidangan ikan dalam sebuah perayaan yang penuh semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 12 Pekalongan sangat berterima kasih atas adanya acara ini. Jadi bisa memotivasi anak-anak untuk menyukai ikan untuk makan, karena
kebanyakan anak-anak sekarang itu makannya kan junk food. Jadi ini sangat bagus acaranya buat anak-anak kedepannya lebih menjadi anak-anak hebat. Terima kasih. Hari ini kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak-pihak terkait ya di Pekalongan itu melakukan kegiatan makan bergizi gratis menu ikan. Ya. Ini adalah bagian dari dukungan kami, komitmen kami mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk dalam implementasi makan bergizi gratis akan diawali di tahun depan ya, secara implementasinya. Jadi kami bersama, kami juga melakukan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional pada Hari Nusantara 13 Desember tahun 2024 kami melaksanakan di titik-titik SPPG ya, di Bitung, di Merauke ya, itu bagaimana menyiapkan makan bergizi dan kemudian diberikan, disajikan kepada anak-anak sekolah ya. Karena dalam makan bergizi gratis ini salah satu komposisi yang penting adalah protein. Kami menggunakan ikan sebagai sumber protein. Dan kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini mendapatkan satu kelimpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa, bagaimana sumber ikan sangat berlimpah dari laut, kemudian dilakukan dari budidaya dan sebagainya. Nah, hari ini kami melakukan sosialisasi lagi, edukasi kepada anak-anak sekolah, 500 anak didik. Hari ini kami berikan edukasi pentingnya makan ikan dan mengenalkan program makan bergizi gratis melalui menu ikan. Apa yang menjadi harapan kami? Salah satunya Indonesia telah mencanangkan bahwa tahun 2045 mewujudkan Indonesia sebagai Indonesia dengan generasi emas. Salah satu indikatornya ini adalah yang kami dapatkan bagaimana tingkat asupan protein masyarakat. Asupan protein masyarakat berdasarkan di BPS tahun 2023 itu adalah 62,3. Kalau kita bandingkan secara komparatif dengan negara-negara maju yang ditandai dengan inovasi, kemudian bagaimana mereka bertarung di laga-laga dunia, olahraga dan sebagainya, ya, ketangguhan, kecerdasan. Nah, ini mereka mempunyai satu nilai di atas 100 gram per kapita per hari. Kami berharap dengan menu ikan yang kita edukasi ke masyarakat, mendukung program makan bergizi gratis ini akan memberikan peningkatan usaha masyarakat, utamanya protein hewani, ya, ikan dengan nutrisi yang sangat lengkap dari omega 3, omega 6, EPA, DHA, kemudian kalsium ya, dan lemak-lemak sehat. Itu akan menjadi satu pemicu bagaimana pertumbuhan anak akan terbantu ya. Akan tersimulasi percepatan bagaimana perkembangan otak apabila menu ikan ini menjadi menu utama sumber proteinnya. Nah, dengan ini maka 5 tahun ke depan kita semua inginkan atau kami berharap untuk mendorong bagaimana asupan masyarakat, protein masyarakat itu di angka 100 ya. Menyiapkan generasi emas itu dari sekarang menjadi program. Ikan ketika kami dorong, kita dorong semuanya menjadi menu dalam program makan bergizi gratis, itu akan berdampak kepada para pelaku usaha, dari para nelayan penangkap ikan, kemudian penyedia olahan ikan ya. Ini kami harapkan menjadi mitra. Nah, dengan kondisi ini menjadi satu pemicu, satu stimulus bagaimana hasil perikanan akan terserap dalam negeri melalui program makan bergizi gratis. Dari nelayan kami berharap tangkapannya segera terdistribusikan. Ya. Kami menyiapkan bagaimana hasil dari perikanan ini untuk sebagai bahan baku nanti disiapkan bagaimana disiapkan potongannya, kemudian kalau bisa sudah tidak ada durinya, sehingga ini menjadi mempermudah titik-titik SPG itu akan lebih lanjut. Jadi dukungan kami, komitmen kami terhadap kesuksesan makan bergizi gratis itu menjadi satu tujuan mensukseskan program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini bukan sekadar angka atau kegiatan sesaat, tetapi sebuah langkah strategis untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan. Dengan ikan sebagai pilar utama gizi bangsa, kita sedang menanam benih keberlanjutan bukan hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Dari laut Indonesia yang kaya hingga piring-piring kecil yang penuh harapan,
Ikan menjadi simbol kesejahteraan dan kekuatan yang menghubungkan kita semua sebagai bangsa maritim. Transformasi hilirisasi sektor perikanan Indonesia menjadi salah satu pencapaian strategis yang menonjol pada tahun 2024. Sebuah perjalanan panjang yang mengubah potensi alam menjadi peluang besar bagi bangsa kita. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pada unit pengolahan ikan bernilai tambah menjadikan salah satu terobosan untuk meningkatkan suatu nilai ekonomis ikan yang memiliki nilai ekonomis rendah menjadi sebuah produk dengan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan menggunakan metode teknologi hidrolisat, mengubah ikan yang memiliki nilai ekonomis yang rendah menjadi produk tepung yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain menaikkan nilai ekonomis pada ikan, inovasi ini menjadikan suatu terobosan untuk memenuhi kandungan vitamin serta manfaat-manfaat yang terkandung dalam ikan, yang ditujukan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau. Selain itu, inovasi ini menjadikan terobosan juga untuk industri rumah tangga untuk dijadikan bahan tambahan makanan, untuk dibuat menjadi produk-produk jajanan maupun makanan untuk anak-anak yang memiliki nilai gizi tinggi, serta memiliki manfaat lain yang terkandung dalam ikan, sehingga anak-anak dapat mengkonsumsi makanan maupun jajanan yang bergizi. Saya hari ini di pabrik percontohan membuat HPI, hidrolisat protein ikan, ya, di Pekalongan. Ini adalah bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan hilirisasi, memanfaatkan ikan-ikan yang selama ini berekonomi rendah, kami olah menjadi tepung hidrolisat protein ikan. Ya. Ini mengandung protein ikan, ya. Jadi ekstrak protein ikan yang nanti akan dapat dikembangkan untuk produk turunan lainnya. Jadi program hilirisasi perikanan kami lakukan salah satunya dengan pembuatan hidrolisat protein ikan. Ekstrak protein ikan nanti akan menjadi bahan seperti yang kita kenal sekarang susu ikan, ya. Nanti juga untuk mendukung bagaimana daerah-daerah yang memiliki kendala ataupun kekurangan protein. Maka hidrolisat protein ikan ini bentuknya putih, tidak berwarna, dan cara bau tidak ada, akan dicampurkan pada bahan baku makanan. Untuk daerah-daerah pegunungan yang tidak punya akses terhadap sumber protein, terutama protein ikan, nanti akan mendapatkan kandungan protein melalui fortifikasi dari hidrolisat protein ikan ini. Jadi adalah salah satu program kami mendukung program swasembada pangan, ya, hilirisasi, dan juga bagaimana peningkatan gizi masyarakat melalui program makan bergizi gratis. Ya. Dengan HP ini, kami harap asupan protein ikan masyarakat Indonesia akan meningkat dan mendukung langkah-langkah kita semua, langkah-langkah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mewujudkan generasi emas melalui program makan bergizi gratis. Langkah hilirisasi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor hingga 50%, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru di tingkat lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hilirisasi adalah bukti bahwa potensi sektor perikanan Indonesia tidak hanya terbatas pada hasil tangkapan laut, tetapi juga dapat berlanjut ke daratan, menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor. Lebih dari sekadar menciptakan produk bernilai tinggi, hilirisasi ini juga memperkuat kemandirian bangsa. Dengan terus mendorong inovasi dan memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bertanggung jawab, Indonesia membuktikan bahwa masa depan sektor perikanan tidak hanya ada di laut, tetapi juga di darat, dalam bentuk teknologi dan produk-produk yang berkelanjutan, yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Dari laut yang kaya akan hasilnya, hingga akhirnya sampai ke meja makan dunia, keberhasilan sektor perikanan Indonesia tidak lepas dari peran infrastruktur logistik yang andal dan terintegrasi. Infrastruktur ini adalah tulang punggung yang memastikan bahwa setiap ikan yang ditangkap, setiap produk yang diolah, tetap menjaga kualitas terbaiknya hingga sampai ke konsumen. Hingga tahun 2024, Indonesia telah membangun lebih dari 2.110 fasilitas cold storage dengan total kapasitas mencapai 813.966 ton. Ini bukan hanya angka, tetapi bukti nyata komitmen Indonesia untuk menjaga agar hasil laut yang diproduksi tetap segar dan berkualitas tinggi,
Cold storage ini tersebar di berbagai daerah, dari ujung barat hingga timur Indonesia, siap mendukung distribusi produk perikanan ke seluruh pelosok negeri dan pasar internasional. Untuk memastikan efisiensi dan pengelolaan yang optimal, teknologi warehouse management system diterapkan di 107 fasilitas cold storage. Sistem ini memungkinkan pengawasan dan pengaturan distribusi yang lebih efisien, memastikan bahwa hasil laut Indonesia dapat dipindahkan, disimpan, dan didistribusikan dalam kondisi terbaik. Setiap langkah distribusi, dari proses pengambilan produk hingga pengiriman, dapat dipantau dengan akurat untuk menjaga mutu dan menghindari pemborosan. Contoh konkret dari sistem logistik yang efisien ini terlihat dalam pengangkutan hasil tangkapan dari Morotai ke Bitung dan dari Tual ke Probolinggo. Pengiriman ikan dari berbagai daerah ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mengutamakan ketepatan waktu dan kualitas, agar hasil laut Indonesia sampai di tangan konsumen dalam kondisi terbaik. Tidak hanya di pasar lokal, hasil laut kita juga menembus pasar internasional dengan keunggulan kualitas yang tak diragukan lagi. Dengan sistem logistik yang semakin modern, Indonesia kini mampu memastikan bahwa setiap produk perikanan yang kita hasilkan tidak hanya segar dan bergizi, tetapi juga kompetitif di pasar global. Keandalan inilah yang menjadikan sektor perikanan Indonesia semakin dihargai di dunia internasional dan memberikan kontribusi besar bagi ekonomi negara. Ekonomi biru adalah masa depan Indonesia, sebuah visi besar yang menyatukan keberlanjutan, inovasi, dan inklusi untuk memastikan laut kita tetap menjadi sumber kehidupan yang melimpah bagi generasi mendatang. Dan di tengah semua itu, generasi muda mengambil peran sebagai motor penggerak perubahan. Tahun 2024, program Blue Economy Bootcamp menjadi katalisator inovasi yang luar biasa. Program ini melahirkan 20 startup yang membawa solusi berkelanjutan ke berbagai sektor, mulai dari teknologi pangan hingga energi terbarukan. Namun, bukan hanya inovasi yang menjadi sorotan. Sebanyak 233 UMKM berhasil naik kelas, memperluas akses pasar, baik nasional maupun internasional, sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. UMKM ini tak hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal di berbagai daerah. Dengan investasi di sektor perikanan yang mencapai 7,8 triliun rupiah, dampaknya sangat signifikan. Lebih dari 11.800 orang kini memiliki pekerjaan yang mendukung mereka dan keluarga mereka, menciptakan peluang baru di berbagai lini usaha. Dari pengolahan hasil laut hingga teknologi pasca panen yang ramah lingkungan, ekonomi biru menjadi roda penggerak kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Ibu Eni Hernia dari Panembangan. Kebetulan saya di sini dituakan menjadi ketua kelompok Pohlasar Bunda Madani. Kami berdiri sejak tahun 2020. Dilatar belakangi karena di Panembangan itu banyak ikan yang melimpah, jadi kami mencoba membuat produksi dari ikan nila, terutama dari pokdakan talang mas. Adalah pokdakan yang benih ikan nila sampai pembesaran ikan nila. Kayaknya terlalu sayang kalau kita membiarkan ikan nila hanya berupa ikan nila, terus akhirnya kami membuat kelompok pengolah. Kami awal kita cuma membuat olahan ikan nila bumbu, tapi setelah itu kita mencoba bikin abon. Terinspirasi membuat abon dari ikan nila. Setelah abon ikan nila sukses, kita mencoba bikin cookies nastar yang terbuat dari abon nila. Dan kita juga ada duri yang seharusnya terbuang tapi kita ambil untuk bikin sambal duri nila. Perkembangan terakhirnya kami mencoba membuat es krim dari nila. Dari sejak ada SFV Panembangan, kita terinspirasi untuk membuat Pohlasar Bunda Madani. Kebetulan kami dipelopori penyuluh dari Dinkanak, terus kebetulan dari Kementerian Kelautan turun tangan membantu kami segalanya, dari prasarana, dari peralatan, mendukung penuh untuk berdirinya Pohlasar Bunda Madani. Kebetulan juga kami berbahagia untuk pertama kalinya
kita dibantu rumah produksi dari KKP, berikut peralatan penuh untuk Bunda Madani, yang alhamdulillah menambah produksi kami lebih higienis. Dari peralatan-peralatan semuanya kan kita benar-benar peralatan yang sudah modern. Kepada KKP, terima kasih sekali. Bunda Madani sudah menjadi seperti ini berkat KKP. Dan ke depan kami ingin sekali dibantu dari KKP untuk pemasaran. Kami juga ingin lebih dikenal luas. Kami juga ingin lebih dibantu untuk pelatihan-pelatihan produksi produk ikan yang lain untuk menambah ragam produk kami. Mungkin harapan kami seperti itu terhadap KKP. Perkenalkan, nama saya Nova Eko Prasetyo. Saya dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Jabatan saya adalah Pembina Mutu Kelautan dan Perikanan Ahli Muda. Untuk program dari Dinas Perikanan dan Peternakan untuk UMKM khususnya di bidang pengolahan hasil perikanan, antara lain kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan di diversifikasi produk olahan. Kita lakukan kegiatan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan. Kita lakukan pembinaan SKP pada pelaku UMKM, binaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Hasil dari kegiatan pembinaan-pembinaan yang kami lakukan, antara lain mereka sudah semakin bisa mandiri dalam melakukan usahanya. Dari kegiatan produksi juga semakin baik. Dari segi pemasaran, mereka sudah mulai bisa menggunakan akses teknologi. Kemudian untuk yang rutin kita lakukan adalah monitoring ke kualitas mutu pangan. Jadi harapan kami, UMKM binaan kami itu nantinya akan ada masalah dalam kedepannya, khususnya dalam mutu pangan. Dan kita menjamin bahwa produk-produk olahan dari UMKM kami, kita jamin bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Harapan ke depan untuk UMKM binaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan, harapannya adalah usahanya semakin maju, semakin berkembang, tentunya bisa meningkatkan perekonomian dari para pelaku usaha, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Perkenalkan, nama saya Karyanto, saya Ketua Koperasi Nelayan Panjolo Kartomukti yang berkedudukan di Gising, Kirikan, Tepangga. Koperasi ini baru terbentuk tahun ini di sekitar Juli 2024. Kami didorong oleh Dinas Kelautan Provinsi DIY mendirikan koperasi nelayan. Di tanggal 29 Juli ada program dari Dinas Kelautan Provinsi yang ditawarkan bahwa ada program dari KKP yang bisa ditangkap oleh koperasi. Dan kami mencoba untuk menangkap peluang itu. Kami mengajukan beberapa proposal karena kan ada banyak proposal yang ditawarkan waktu itu, termasuk pabrik es. Dan setelah surat atau proposal itu kami layangkan ke kementerian, itu ternyata alhamdulillah tidak lanjuti. Jadi beliau dari kementerian terus datang ke sini mendampingi kami di dalam proses selanjutnya. Ini manfaat dari pabrik es ini kan termasuk salah satu sarana rantai dingin di dalam mengkondisikan sesuatu itu lebih awet, tahan lama. Ini kan sangat menarik bagi kami di dalam proposal kami, bagaimana ini akan termanfaatkan oleh warga kami, anggota kami yang tergabung di koperasi ini di dalam mengolah atau mengantisipasi dari panen-panen yang ada. Harapan kami pabrik ini bisa digunakan secara optimal, bisa dimanfaatkan dengan baik agar kondisi pabrik, kemudian pengelolaan dan sebagainya
itu berjalan dengan baik. Harapan kami kepada kementerian bahwa ada semacam pelatihan atau bagaimana pembuatan marketing digital atau apa, itu yang setiap anggota kami bisa langsung kontrol. Jadi di pabrik itu laku berapa itu sudah ada laporan secara otomatis. Kami di sini mewakili segenap pengurus dan anggota Koperasi Panjolo Karto Mukti mengucapkan terima kasih pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk di dalamnya karena bantuan ini lewat PD SPKP. Ini kami mengucapkan terima kasih, semoga bantuan ini bermanfaat pada kami. Kemudian kami berjanji akan mengelola pabrik ini dengan baik agar kedepannya bisa digunakan masyarakat kami, digunakan anggota kami, khususnya kemudian pada masyarakat Girikarto dan keluar Giri Sekar pada umumnya. Perkenalkan, nama saya M. Johan Wijayanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul adalah terkait dengan pembinaan, terkait dengan pengembangan dan juga pengendalian usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan Permen KP nomor 28 tahun 2024, bahwa UMKM usaha kelautan dan perikanan ini diwadahi dalam bentuk KUB nelayan, pok pasar dan juga pok dagang. Nah, dalam hal ini dinas berperan untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan juga pengembangan kelembagaan UMKM ataupun koperasi perikanan itu sendiri. Secara umum, UMKM ataupun juga koperasi perikanan yang telah menerima bantuan baik KUB nelayan, pok pasar maupun pok dagang ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini karena kami dinas bersama juga dengan stakeholder terkait terus melakukan pendampingan sehingga kelompok ini bisa memanfaatkan bantuan dengan baik, dan apabila ada kendala ini bisa cepat tertangani. Khusus untuk Koperasi Panjolo Karto Mukti ini baru saja melakukan serah terima pabrik ekspor kabel dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kami akan terus mendampingi dalam pengelolaan pabrik ekspor kabel ini, baik dari sisi manajemen, produksi maupun penjualan. Selain itu juga kami mengajukan beberapa waktu yang lalu 5 unit PMT lengkap beserta mesin dan alat tangkapnya kepada Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, dan alhamdulillah sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu. Harapan kami seluruh bantuan yang diterima dapat saling mendukung kinerja pemanfaatan satu dengan yang lainnya, sehingga koperasi ini benar-benar bisa menjadi sokok guru perekonomian nelayan yang kami bisa. Dan tentu saja koperasi ini harus benar-benar mandiri dan bermanfaat. Rencana kami ke depan tentunya kami akan bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya adalah akademisi, sektor swasta, dan juga dari beberapa instansi terkait dalam rangka untuk memajukan UMKM ataupun juga koperasi perikanan, sehingga kami masih mempunyai PR bagaimana nanti terkait dengan SDM-nya, penguasaan teknologi, modal usaha, dan juga terkait dengan pemasaran. Harapan kami koperasi ini dapat mandiri, maju, dan juga bermanfaat bagi anggota dan juga nelayan di lokasi ataupun di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan anggota, dan juga tentunya kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, ekonomi biru tidak hanya menjadi peluang tetapi juga menjadi komitmen bersama. Bersama-sama, kita memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia tetap terjaga, mampu memberikan manfaat yang lebih besar, dan menjadi fondasi kuat untuk masa depan bangsa. Ekonomi biru adalah lebih dari sekadar konsep. Ini adalah jalan menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaya, dan berkelanjutan.
sebuah perjalanan yang dipimpin oleh generasi muda kita, sang pembawa harapan. Generasi muda, inilah saatnya kalian mengambil peran. Dengan kreativitas, teknologi, dan semangat inovasi, sektor perikanan menawarkan peluang usaha yang luar biasa. Dari pengolahan hasil laut hingga pemasaran digital, Indonesia membutuhkan ide-ide segar untuk membangun ekonomi biru yang lebih maju. Bersama, mari kita wujudkan masa depan perikanan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Bapak dan Ibu semua, kami berharap para UMKM di seluruh Indonesia, mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kegiatan Bapak Presiden terpilih terkait dengan makan bergizi gratis. Mari siapkan UMKM supaya bisa menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan aman sehingga bisa dikonsumsi oleh anak-anak dari tingkat SD sampai SMA dan ikut berperan dalam mensukseskan program makan bergizi dari Bapak Presiden terpilih. Untuk UMKM, kami dari Kementerian Kelautan akan tetap melakukan pembinaan, baik untuk pembinaan pengembangan produk maupun pembinaan terhadap mutu produk. Selain itu, kami akan tetap melaksanakan kegiatan kurasi produk dan kurasi UMKM supaya UMKM produk perikanan bisa meningkat, bisa menembus ke pasar internasional. Dan kami juga berharap nanti kami bisa membantu untuk ketersediaan peralatan dan perbaikan sarana prasarana untuk UMKM, sehingga UMKM kita benar-benar memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan produk. Menyongsong tahun 2025, Ditjen PDSPKP memiliki visi besar untuk membawa perikanan Indonesia lebih maju dan berkelanjutan dengan target peningkatan ekspor dan akan memperluas pasar ke negara-negara non-tradisional. Investasi akan diarahkan pada teknologi pasca panen modern yang ramah lingkungan, dan UMKM akan mendapatkan dukungan untuk naik kelas. Sistem logistik akan diperkuat. Bersama, kita akan memastikan bahwa sektor perikanan tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia yang lebih berdaya dan berkelanjutan.